Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan membahas contoh soal dan pembahasan tentang resultan medan magnet pada kawat berarus listrik, gitu kan ya. Kita langsung saja baca dulu soalnya. Dua kawat menghantar dialiri arus listrik dengan arah dan besar seperti pada gambar gini ya. Oh, berarti ada dua kawat nih. Ada kawat satu ini dan juga ada kawat dua yang melintang ke bawah. Nilai induksi magnetik di titik Q. Nah, di titik sini ya berapa gitu kan, nilai induksi medan magnetnya. Oke. Karena di sini ada dua kawat berarus listrik, maka nanti di titik Q itu akan ada dua medan magnet induksi gitu kan ya. Nah, ngomong-ngomong medan magnet induksi, itu kan ada besar dan arahnya. Arahnya dulu deh. Nah, arah medan magnet induksi itu bagaimana? Memenuhi kaidah tangan kanan ya, kaidah tangan kanan. Nah, apabila Bapak ilustrasikan seperti ini aja sederhananya mah gitu ya. Nah, jika ada arus listriknya ke atas gitu kan ya, nah maka misalkan jempol kalian dibuat seperti ini nih ya, berarti arus listriknya itu adalah arah jempol ke atas. Arah medan magnetnya gimana nih? Nah gini kan ya, akan ada medan magnet yang mengelilingi si kawat berarus listrik tersebut, berarti nanti akan ada medan magnet seperti ini. Nah gitu. Itu ya, dan magnetnya itu mengelilingi arus kawat berarus listrik tersebut gitu. Nah, kalau misalkan diilustrasikan secara dua dimensi, nah Bapak selalu gini ya, kalau misalkan arusnya ke atas, maka di sebelah kanan si kawat itu dia akan masuk bidang ya, tandanya cakra. Di sebelah kirinya itu akan keluar bidang, simbolnya itu titik ya. Nah, di sini ada penyimbolan dulu. Cakra itu untuk arah arah masuk ya, arah masuk bidang. Nah, yang sebenarnya yang titik itu arahnya itu adalah arah keluar bidang ya, keluar bidang. Oke. Nah, jadi yang akan kita cari tahu itu apakah arah medan magnet di titik Q ini masuk bidang atau keluar bidang gitu kan ya, atau dua-duanya gitu. Oke, kita satu-satu dulu dari I1. Dari I1 arahnya kemana nih? Nah, kita misalkan gini aja ya. Coba lihat nih, I1 itu kan ke ini ya, I1 itu kan ke atas seperti ini, jempol gitu kan ya. Nah, berarti di titik Q, nah otomatis di sebelah kanannya kan, berarti ini arah masuk bidang ya. Oh, berarti di Q itu arahnya itu masuk bidang ya. B1 nya itu masuk bidang. Tuh. Bagaimana dengan I yang kedua? Nah, gini nih ya. Di sebelah kanan arus itu masuk bidang, di sebelah kiri itu keluar bidang. Sementara titik Q itu adanya di sebelah kanan. Berarti titik Q oleh I2 juga sama-sama masuk bidang. Seperti itu kan ya. Jadi dia juga ternyata sama-sama masuk bidang. Si nilai B2 itu. Oke, sampai sini. Nah, ya, setelah kita mengetahui bahwa B1 maupun B2 dua-duanya masuk bidang, nah yang namanya resultan itu kan dijumlahkan ya. Resultan dijumlahkan, maka nanti jumlah resultan medan magnetnya itu akan sama dengan, nah karena ini searah ya udah dijumlahkan saja, B1 ditambah B2 gitu ya. Jadi hasil akhirnya target kita itu mencari nilai B1 dan nilai B2. Kita cari dulu satu-satu B1 dan B2 ya. Nah, B1 ini kawatnya kawat apa nih? Kawat lurus ya. Sementara untuk kawat lurus itu rumusnya gimana? B sama dengan mu 0 I per 2 pi A ya. Ini untuk kawat lurus. Jadi kita peroleh yang B1 ini kan mu 0 I1 per 2 pi dikalikan A1 ya, dengan A nya itu jarak dan I nya itu arus ya, jadi jaraknya dan arusnya. Bagaimana dengan B2? B2 itu dari kawat yang kedua ini ya, juga ternyata sama-sama kawat lurus di contoh soal yang ini. Ya udah, berarti sama aja rumusnya, mu 0 tapi I nya I yang kedua bukan ya, per 2 pi A nya jarak yang kedua juga. Oke, sampai sini kita lanjutkan lagi. Jadi resultan
medan magnetnya itu. Nah, masukkan mu nolnya. Mu nolnya ngomong-ngomong berapa ini ya? Mu nol itu merupakan konstanta permeabilitas di ruang hampa atau sebesar 4. Oh, ini salah, ini harusnya 4pi itu. Mu nol itu 4pi kali 10 min 7 ya. Weber per ampere meter. Masukin nih mu nolnya, 4pi 10 min 7 dikalikan arus yang pertama ini ya, akar 2 ampere. Akar 2 per 2pi, jaraknya berapa? Nah, dari kawat 1 ke titik Q jaraknya itu 2 cm. Oke, ngomong-ngomong 2 cm itu setara dengan 2 kali 10 pangkat min 2 meter ya. Jadi jaraknya itu harus dinyatakan dalam meter dulu. Berarti ini 2 10 min 2 ditambah untuk medan magnet yang kedua juga sama aja kayak ini, 4pi 10 min 7, arusnya akar 2 per 2pi, jaraknya juga sama 2 cm, 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Ini ya, jaraknya 2 cm. Oke, nah setelah ini kita hitung ya, istilahnya main coret atau main bagi lah ya. Jadi gini lah, 4pi dibagi 2pi itu kan 4 dibagi 2 2 dibagi 2 1 ya, di sisa 2 dibagi 2 1 ya, 1 dikalikan akar 2, maka jawabannya itu akar 2 kali 10 pangkat min 7 tambah yang itu juga sama, ini angkanya kebetulan ya, 4pi dibagi 2pi itu 2 dibagi 2 itu 1 ya, 1 dikalikan akar 2, nah ini ya, akar 2 dikali 10 pangkat min 7. Nah, kita jumlahkan, akar 2 ditambah akar 2 berapa? Bukan akar 4 ya, akar 2 ditambah akar 2 itu menjadi 2 akar 2 dikali 10 pangkat min 7, satuannya Tesla ya. Dan ini sudah selesai, sampai sini aja ya. Nah gitu, jadi kesimpulannya itu mencari resultan itu ya, ini akan menjumlahkan medan magnetnya. Kebetulan di contoh soal yang ini medan magnetnya dua-duanya searah, maka dari itu tinggal dijumlahkan saja B1 ditambah B2. Nah, sebelum menjumlahkan B1 ditambah B2, kita cari dulu satu-satu ya. B1 nya berapa, dapatnya ini akar 2 10 min 7, B2 nya juga sama, dicari dulu dapatnya berapa. Kita dapatnya akar 2 10 pangkat min 7, yang dijumlahkan ya, akar 2 tambah akar 2 jadinya 2 akar 2 kali 10 pangkat min 7 Tesla. Baik ya, mudah-mudahan videonya cukup jelas. Apabila ada yang kurang dimengerti, silahkan diulangi lagi dan dicermati baik-baik lagi penjelasan dalam video ini, atau kalian juga bisa menanyakan kepada Bapak di kelas.